Shalom, JKY Farafa. Selamat sore, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, walaupun kita tidak bisa bertemu seperti biasa, kita tetap mau bersama-sama bersekutu dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran, kita bersatu dalam doa. Bapak, mengucap syukur, terima kasih kalau di sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu bersama. Tuhan, peliharalah hati dan pikiran kami, lihatlah betapa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Hadirlah di tempat kami masing-masing Tuhan dan sertailah kami dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya apa yang Kau sampaikan inilah yang menjadi kehendak-Mu untuk kami bisa dengarkan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ucap syukur, kami sambut firman-Mu ini. Haleluya, amin. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita dan bersama kita dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun. Tuhan Yesus beserta kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan agar kita dapat mendengar firman Tuhan ini dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan karunia-Mu kepada kami ya Tuhan, para anggota Yud JKY Farafa ini ya Bapa. Pada sore hari ini kami Tuhan, kami datang kepadamu, kami akan beribadah. Kiranya Engkau yang mengiring-iringi kami ya Bapa, yang selalu mendampingi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami memuji nama-Mu. Ya Bapa, sejenak kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka pintu hati kami dan telinga kami, agar kami dapat meresapi, mendengarkan, dan menanamkan nilai-nilai-Mu di dalam diri kami satu persatu. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan
menyampaikannya dengan baik agar namamu semakin dipermuliakan di atas bumi ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, hanya doamu yang kami sampaikan, dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo Yud, pada sore hari ini topik yang hendak kita renungkan itu tentang bagaimana kita tetap berdiri teguh, kita tetap memegang iman kita secara kokoh dikala banyak musibah, dikala badai menerpa seperti kondisi saat ini, kondisi COVID-19 yang meresahkan seluruh masyarakat dunia. Satu ayat yang ingin saya bacakan terdapat pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 6 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, konteks dari Injil Efesus ini, Efesus 6 ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak Kristen itu memiliki yang namanya banyak alat untuk menghadapi dunia yang fana ini. Dunia ini sebenarnya dunia yang fana, dunia yang dimana banyak penderitaan, banyak permasalahan, dan itu nggak bisa dihentikan permasalahan itu. Tapi kita bisa mengelola permasalahan itu dengan cara bersatu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Agar apa? Agar kita dapat menghadapinya seperti itu. Karena permasalahan tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa dihadapi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, salah satu cara untuk bisa menghadapi segala permasalahan, apalagi di fase corona saat ini, ya kita bisa dengan berdoa. Seperti tadi dijelaskan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan jangan berhenti berdoa. Karena apa? Berdoa itu kita jadikan habit, kita jadikan suatu kebutuhan, bukan sebagai rutinitas saja, bukan cuma sebagai rutinitas kayak gitu. Kita jadikan sebagai kebutuhan. Kalau kita tidak berdoa, seakan-akan tiap harinya kita akan merasakan kekurangan kayak gitu. Kita jadikan berdoa itu sebagai hal yang paling penting dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita bisa menghadapi segala permasalahan, agar kita juga imannya semakin teguh, semakin kokoh. Karena semakin tinggi atau semakin kuat iman yang kita miliki, biasanya semakin besar badai yang akan menerpanya kayak gitu. Dan kondisi corona saat ini, adanya COVID-19 saat ini, itu menjadi badai yang bisa saja sewaktu-waktu menerpa iman kita, yang sewaktu-waktu bisa membuat kita berpaling dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, seperti itu. Sehingga janganlah sekiranya kita meninggalkan doa kita. Jadikan doa sebagai pedoman hidup, jadikan doa sebagai sesuatu yang utama dalam hidup kita, prioritas. Biarlah hal-hal lain itu menjadi nomor sekian, doa menjadi nomor 1, karena dengan doa kita bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa menghadapi segala permasalahan yang ada. Seperti itu. Semoga dengan permenungan saat ini, kita di dalam kondisi COVID-19 ini bukan malah menjauh dengan Tuhan, kita malah merasa Tuhan itu jahat karena Tuhan memberikan ujian kayak gitu. Bukan, Tuhan itu sayang sama kita, tapi Tuhan ingin tahu apakah kita juga sayang sama Tuhan, apakah kita akan tetap berada di jalan Tuhan selama ada permasalahan kayak gitu. Kalau kita tetap berjalan di jalan Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat dan karunia yang berlimpah-limpah kepada kita.
Demikian firman Tuhan. Semoga Tuhan Yesus Allah kita memberkati kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita karunia yang berlimpah-limpah dengan tak ada putus-putusnya, sama seperti kita harus berdoa kepada Tuhan tanpa ada putus-putusnya, seperti itu. Semoga Tuhan memberikan kita, memberkati kita dan beserta kita sepanjang hari ini. Untuk menutup firman saat ini, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, ya Bapa, banyak sekali ya Tuhan permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Negara kami, ya Tuhan, banyak sekali permasalahan dari ekonomi, kesehatan, dan banyak lagi ya Tuhan. Ya Bapa, kami tahu Tuhan, ini bukanlah hal yang permanen yang akan terjadi bagi dunia ini. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu dapat memberikan kami kekuatan. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita hanya dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami ya Tuhan untuk lebih dekat daripada-Mu dengan cara berdoa, dengan tak henti-hentinya, dengan berdoa dalam roh yang bisa mendekatkan diri kami semakin intim kepada-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak layak jika bertemu dengan Engkau secara tatap muka, tapi kami mau Tuhan berkomunikasi dengan Engkau lewat doa. Lihat setiap hati kami ya Bapa, agar hati kami Engkau mengetahui apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau atau tidak. Ya Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya. Semoga melalui firman ini, setiap pemuda yang ada di Cikayo Yofarapa dapat bersekutu, dapat menjalin hubungan dengan Engkau lebih dekat lagi, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan ya Tuhan di atas bumi ini seperti di dalam surga. Ya Tuhan Yesus, hanya doa-Mu kami sampaikan kepada-Mu. Amin. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Puji syukur kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik, buat kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Kami boleh melangsungkan persekutuan kami. Biarlah kiranya Tuhan ini menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan semakin intim dengan-Mu saja Bapa. Pada kesempatan kali ini kami mau berdoa khusus untuk setiap youth dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan. Biarlah Bapa, di tengah-tengah keadaan sulit ini pun kami tetap menghidupi pengharapan kami semakin intim dengan Tuhan. Berdoa khusus juga untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam kasih Tuhan. Percaya Bapa bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, dan Tuhan juga lah yang memelihara kehidupan kami, yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Begitupun kami berdoa untuk pemerintahan kami dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, tetap dalam kasih setia Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan atas apapun yang mereka lakukan. Biar keputusan kebijakan yang mereka terapkan dari tengah-tengah negara kami ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan saja. Berdoa juga untuk tim medis yang bekerja melawan COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang menopang, Engkau berikan hati yang tulus agar kami boleh menang Bapa atas keadaan pandemi sekarang ini. Begitupun kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya pelayanan mereka Tuhan topang, dan kami tetap rindu Bapa. Di tengah-tengah keadaan pandemi ini kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan.
keadaan ini akan semakin membuat kami semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga pembimbing kami, berkati keluarganya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih suatu anugerah bagi kami. Tuhan berikan kami kesempatan hari ini untuk beribadah kembali. Kiranya ibadah kami pada hari ini menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya di dalam ibadah kami kepadamu ada upah dan berkat yang besar. Kami sudah menerima berkat janji firman-Mu. Sempurnakanlah berkat kami dengan berkat yang daripada surga. Kami mengadahkan tangan kami membuka hati kami menerima berkat daripada Tuhan. Adik-adikku, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.